Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan petani, rekan-rekan penghobi agribisnis ya. Ini adalah proses karantina dari bibit yang tadi siang kita lakukan pengiriman dengan kendaraan truk dari lokasi pembibitan kita di Samarinda ya, yang karena memang akses ke sini saat ini cukup berat sehingga proses penurunan ke lokasi ini memakan waktu cukup ya lumayan lama, sehingga kondisi tanaman sedikit mengalami stres ya. Beberapa macam tanaman yang akan kita aplikasikan di lokasi agrowisata ini nantinya yaitu ada kelengkeng, alpukat berbagai varian, jambu juga berbagai varian, durian itu juga berbagai varian. Kemudian di sana ada bibit besar mame sapote, kemudian ada sirsat, ada kelapa pandan wangi ya. Cukup banyak varian tanaman yang akan kita tanam nantinya di sini ya. Kemudian selanjutnya yang nanti akan kita lakukan pertama kali adalah penanaman jambu, karena jambu ini akan kita alokasikan di antara tanaman pokok ya. Artinya tanaman pokok ini adalah tanaman-tanaman yang memiliki jarak tanam lebar seperti durian, kemudian mame sapote itu kan jarak tanamnya cukup lebar dan masa perkembangan tanaman juga masih lama, sehingga di awal kita manfaatkan untuk produksi jambu. Oke, kita berlanjut ke tanam. Dibersihkan dulu dari rumput-rumput. Artinya lahan ini sudah kita bersihkan ya, tapi masih ada akar-akar rumput ya, di posisi titik tanam. Setelah semua bersih ya, tanaman yang sudah dibuka polybagnya diletakkan pada titik tanam yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu kemudian tanaman ditimbun memakai tanah permukaan, artinya humus yang ada di sekitarnya, sehingga akar itu nanti benar-benar bisa berkembang di tanah yang memiliki kandungan bahan organik cukup. Ini jadi mudah kan, ini untuk akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah kondisi tanaman yang sudah tertanam. Yang selanjutnya pada titik-titik tanam ini nanti akan kita aplikasikan drip untuk proses. Teman-teman sebagian menganggap model ini dianggap sistem pot ya, artinya tanaman ditanam di atas permukaan tanah, tidak dibuat lubang tanam yang dalam. Di tanaman benar-benar dilakukan penanaman di permukaan tanah, sehingga di posisi ini tentunya dia akan sangat rawan kekurangan air. Nah, setiap hari kita lakukan proses tanam di dalam satu baris tertentu ya. Itu selanjutnya langsung kita lakukan aplikasi drip, sehingga sore hari tanaman udah pasti mendapatkan air ya. Ini ya seperti yang sering kami sampaikan bahwa sistem keluarnya air di drip itu kecil, artinya dengan tetesan seperti ini ya sekitar 3 liter lah per jam ya, seperti ini. Nah, ini bisa dibilang alirannya itu seimbang dengan aliran kapiler di dalam tanah, sehingga tidak terjadi penggenangan di permukaan tanah. Nah, inilah istimewanya sistem pengairan dengan drip itu ya. Kita tengok nanti
ke semua titik yang baru kita tanam, apakah sudah terjadi aliran yang sempurna. Nah, ini juga sudah ada aliran yang bagus ya. Nah, ini kan tetesannya sudah cukup bagus ya. Ini juga kita cek enggak. Nah, ini sudah berjalan sekitar 10 menit kan tidak terjadi penggenangan di permukaan, artinya memang tetesannya cukup kecil sehingga dia benar-benar seimbang dengan aliran kapiler. Nah, ini untuk proses tanam awal ya, awal untuk menjamin ketersediaan air bagi tanaman ya. Oke, sekian untuk proses kegiatan kami di Samarinda, yang mana lokasi ini nanti secara total akan kita tanami dengan bibit-bibit yang sudah tersedia kemarin, sehingga nantinya akan terbentuk menjadi sebuah agrowisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar maupun wisatawan dari luar daerah.